berharap beliau misalnya mengumpulkan beberapa partai yang ada, ya khususnya yang mungkin selama ini beroposisi seperti PKS. Saya kira mereka punya gagasan perubahan yang mungkin kalau genuine itu bisa menjadi sumber kemenangannya pada periode yang akan datang gitu, Mas. Nah, demikian juga di 03, saya kira PDIP juga sudah mengatakan bahwa kami mau oposisi, kamu mau berada di luar dan sebagainya. Saya kira itu bagus sekali kalau itu bisa diteruskan. Jadi menurut saya tidak ada masalah soal hadirnya kekuatan oposisi kuat, Mas. Itu tidak ada hubungannya dengan kekhawatiran kita kalau membangun koalisi besar seolah-olah tidak ada suara yang berbeda. Tidak. Karena negara juga harus memelihara kebebasan, negara juga harus menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Saya kira semua itu sudah ada dalam sistem kita dan tidak ada yang baru dalam hal ini, gitu, Mas. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan sebuah program yang kami beri judul Menuju Indonesia Emas 2045 bersama Prabowo Gibran. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang kemungkinan kita semua sudah kenal, yaitu Bapak Haji Fahri Hamzah SE. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Apa kabar Pak Fahri? Alhamdulillah. Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Pak Fahri ini lahir di Sumbawa 10 November 1971, pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI 2014-2019, mewakili Partai Keadilan Sejahtera PKS, namun saat ini beliau adalah sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Nah, pertanyaan saya pertama, Pak Fahri, menurut Pak Fahri, apa dampak hasil Pilpres dan Pileg 2024 ini terhadap konfigurasi kekuatan politik dan bagaimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti akan mengelola situasi seperti ini? Ya, terima kasih Mas Bambang atas undangannya. Dan memang kita sekarang ini adalah hari-hari kita sedikit melakukan refleksi karena kita bersyukur pemilunya hanya sekali putaran, sehingga antara hari ini dengan pelantikan presiden itu ada jeda waktu yang cukup panjang sampai tanggal 20 Oktober 2024 nanti, ya. Sekarang baru bulan Februari, ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ini sekitar 8 bulan, Mas. Jadi 8 bulan untuk satu transisi yang baik, saya kira cukup buat kita untuk menyiapkan segala sesuatunya, sehingga betul-betul akan menghasilkan pemerintahan yang siap menghadapi kenyataan yang akan datang. Nah, ini kesyukuran kita, Mas. Jadi saya kira tadi program menuju Indonesia Emas yang Mas Bambang Sadono rencanakan dengan teman-teman,
Saya kira itu menemukan momentumnya, gitu, sehingga kita betul-betul bisa coba mulai menyusun anak tangga daripada rencana besar kita untuk mengemaskan Indonesia di 2045 itu. Jadi saya kira itu yang pertama yang penting. Alhamdulillah kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersiap secara cukup matang begitu. Nah yang kedua saya kira transisi kita ke depan itu harus dipandang dalam gambar besar dari perjalanan nasional kita gitu. Dan ini yang saya kira mau tidak mau harus kita kerjakan gitu. Jadi kita nggak boleh melangkah tanpa tahu kita dari mana, sudah berapa jauh kita melangkah, kemudian apa aja yang ada di kiri kanan kita, dan apa yang ada di masa depan yang kita rencanakan gitu. Nah, dengan gambar besar seperti itu, saya kira kita akan bisa menemukan satu situasi ya di mana kita akan betul-betul mampu menggunakan waktu kita, sumber daya yang ada, manusia yang tersedia, konteks global yang ada, dan tentunya leadership yang baru terpilih itu sebagai modal besar bagi satu lompatan yang cukup besar ke depan. Nah, menggambarkan suasana gambar besar ini, saya kira itu juga penting gitu, Mas. Jadi, kalau saya dengan teman-teman sering mengambil gambar dari mulai reformasi 98 gitu ya, sampai sekarang, kira-kira ini adalah 25 tahun, seperempat abad yang penting, yang kalau kita baca peristiwa-peristiwa dalam seperempat abad ini memang membuat kita kira-kira mengambil tiga momen atau tiga persoalan inti yang kita hadapi dalam 25 tahun ini. Pertama adalah kita melakukan transformasi konstitusi yang sangat dahsyat, gitu, yang punya efek kepada cara berpikir dan bertindak bangsa kita, dari bangsa yang hidup dalam alam otoritarianisme menjadi bangsa yang hidup di dalam alam demokrasi. Bahkan kecenderungannya demokrasi liberal ya dalam 25 tahun belakangan ini. Tetapi yang kedua yang kita syukuri adalah bahwa efek daripada perubahan konstitusi itu, kita juga punya institusi-institusi yang terbentuk untuk mengawal perubahan besar itu, sehingga kita betul-betul kira-kira akan bisa bersama-sama menuntun jalan bangsa kita itu menuju tujuannya, ya. Dan begitu banyak institusi demokratis yang lahir, saya kira adalah satu keberkahan tersendiri bagi kita yang harus terus kita jaga ya kemampuan dan kualitasnya, dan kita percaya bahwa kualitas daripada kelembagaan negara kita dan juga kelembagaan demokratis kita itu juga tambah lama tambah baik. Nah, yang ketiga saya kira adalah leadership yang berganti-ganti gitu. Saya kira dalam 25 tahun terakhir ini kita sudah memiliki 4 presiden ya, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, dan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi artinya yang kelima dalam transisi ini. Maka saya kira di legislatif, di daerah-daerah juga terjadi pergantian ya secara reguler begitu. Itu juga melahirkan tradisi kepemimpinan yang baik ya, yang mau tidak mau kita terima meskipun ada banyak hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan ke depan gitu. Nah, ini adalah soal-soal yang kita lihat dalam 25 tahun terakhir sebagai gambar besar apa yang terjadi. Nah, yang menarik itu, Mas, adalah bahwa terutama yang terakhir pergantian kepemimpinan itu, kita punya rekod pergantian kepemimpinan terputus. Pak Bung Karno ke Pak Harto putus, Pak Harto ke Pak Habibie putus, ya Pak Habibie ke Gus Dur relatif juga putus begitu ya karena suasana, bukan karena pribadi. Lalu Ibu Mega ke Pak Dur juga terputus karena insiden begitu, dan kemudian ke Pak SBY juga
bisa dibilang terjadi sesuatu yang tidak terencana, banyak yang tidak terencana. Lalu dari Pak SBY ke Pak Jokowi relatif oke, tapi masih banyak goncangan. Nah, sekarang ini kita melihat bahwa sejak 2019 antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu berniat untuk membuat rekonsiliasi besar supaya keterputusan seperti yang terjadi sebelumnya itu tidak terjadi lagi terlalu drastis sehingga kita memulai semuanya dari nol begitu Mas. Alhamdulillah itulah yang kita lihat hasilnya sekarang ini. Ya, makanya kita juga kesyukuran kita tentang 8 bulan sisa kita ke depan itu kita tambah lagi dengan kesyukuran bahwa nampaknya dari Pak Prabowo Pak Jokowi Ma'ruf kepada Pak Prabowo Gibran ini tidak akan ada satu keterputusan yang dahsyat seperti terjadi sebelumnya gitu. Nah, ini mungkin juga menambah peluang dan kesempatan kita untuk menyusun anak tangga lebih stabil untuk mencapai Indonesia Emas 2045 kita. Saya kira itu Mas yang saya baca dalam suasana yang mengharukan dan menggembirakan sekarang ini bahwa kita perjalanan menuju Indonesia Emas itu betul-betul akan mulus begitu Mas. Kira-kira gitu Bapak. Baik, Pak Wari, semangat Pak Prabowo untuk meneruskan Pak Jokowi juga terlihat dari gaya leadership-nya. Pak Prabowo sudah menyatakan akan merangkul semua mitra-mitra kompetisinya lah itu modelnya. Ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah dengan cara merangkul semua itu cukup produktif bisa menghilangkan semangat untuk profesionalisme, memilih yang terbaik karena terikat pada bahwa semua harus dirangkul, Pak. Sekarang kalau kita bicara dalam perspektif kelembagaan ya, Mas Bambang, institusi-institusi demokrasi kita itu sudah didesain sebenarnya untuk melengkapi prasyarat dari sebuah negara demokrasi, yaitu adanya check and balances mechanism gitu. Makanya saya terus terang termasuk yang menginginkan agar di masa yang akan datang kelembagaan-kelembagaan inti demokrasi kita di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif, terutama legislatif, itu dibangun kekuatan dan kemandiriannya secara terus-menerus begitu. Nah, sehingga apabila check and balances mechanism itu sudah ada, maka kita tidak perlu takut dengan terminologi mengajak semua pihak dan keberlanjutan. Karena mekanisme check and balances-nya sendiri sebenarnya sudah diimplan dalam sistem demokrasi kita. Nah, maksud Pak Prabowo dalam hal ini adalah ya, monggo kalau ada orang yang punya kemampuan, ya Pak Prabowo tidak akan melihat latar belakangnya, dulu dia milih saya atau tidak, ya dia tidak dukung saya atau tidak, itu akan beliau coba abaikan. Yang beliau mau lihat adalah apakah orang itu betul-betul punya kemampuan untuk bersama-sama menyongsong kita menuju Indonesia Emas 2045 itu. Saya kira pikirnya itu. Sistemnya itu kita nggak usah khawatirkan. Ya, memang ada reformasi partai politik yang harus saya lakukan, yang kita harus lakukan. Maksudnya saya sendiri punya banyak konsep ya untuk memperbaiki partai politik, Mas. Sebab terus terang aja, itu diantara yang mengkhawatirkan kita sekarang adalah karena fungsi partai politik bergeser ya dari delivery gagasan dan ide kepada delivery bantuan. Sebenarnya kadang-kadang ini kayak kultur kita gitu loh. Partai ngapain tuh ngomong doang, nggak pernah bantu rakyat. Kadang-kadang ini membuat shifting bahwa seolah-olah partai politik itu tugasnya adalah mendelivery bantuan, bukan mendelivery pikiran. Nah, ini yang begini-begini ini saya kira ada unsur kulturalnya,
tapi memang harus kita perbaiki ke depan gitu, Mas. Pak Wari, menarik gagasan Pak Wari bahwa cabang-cabang pemerintahan tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif, harus mandiri. Kalau begitu, apakah bisa ditafsirkan bahwa ajakan kerjasama, semua dirangkul, itu tidak harus semua diajak di dalam pemerintahan? Oh ya, pasti kita pasti memerlukan kelompok-kelompok oposisi yang kuat ya, yang baik begitu, yang konstruktif gitu. Saya kira kalau dari situasi yang akan berkembang ke depan itu, Mas, saya melihat misalnya dari kubu nomor 1 dan nomor 3, terutama beberapa komponen penting di dalamnya itu, ya sebaiknya kalau terus-menerus bisa membangun kekuatan oposisi ya bagus gitu. Mas Anies Baswedan misalnya secara pribadi yang gendrung dengan tema kampanye perubahan gitu ya. Saya kira ada baiknya kalau memang jauh terus-menerus ada dalam pusaran yang disebut perubahan itu. Karena itu akan menjadi mitra kerja yang sangat baik bagi pemerintah ke depan, sehingga isu perubahan itu juga menjadi lawan tanding yang baik ya dalam ring tinju demokrasi kita ini gitu. Sehingga saya kira berharap beliau misalnya mengumpulkan beberapa partai yang ada ya, khususnya yang mungkin selama ini beroposisi seperti BKS. Saya kira mereka punya gagasan perubahan yang mungkin kalau genuine itu bisa menjadi sumber kemenangannya pada periode yang akan datang gitu, Mas. Nah, demikian juga di 03, saya kira PDIP juga sudah mengatakan bahwa kami mau oposisi, kamu mau berada di luar dan sebagainya. Saya kira itu bagus sekali kalau itu bisa diteruskan. Jadi menurut saya tidak ada masalah soal hadirnya kekuatan oposisi kuat, Mas. Itu tidak ada hubungannya dengan kekhawatiran kita kalau membangun koalisi besar seolah-olah tidak ada suara yang berbeda. Tidak. Karena negara juga harus memelihara kebebasan, negara juga harus menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Saya kira semua itu sudah ada dalam sistem kita dan tidak ada yang baru dalam hal ini, Mas. Ya, Pak Wari, memang menarik ya, secara teori maupun praktek, ada partai politik yang merasa bahwa bukan hanya cukup terhormat, tetapi menjadi oposisi juga potensial. Karena karena posisinya sebagai oposisi ya, dengan kritis, maka dukungan dari masyarakat juga cukup kuat. Itu pernah terjadi ya, ada partai politik Ya. itu. Tapi di sisi yang lain juga ada partai yang merasa bahwa dia akan merasa cukup kuat membangun partainya kalau dia berada di pemerintahan. Nah, ini menurut Pak Baris seperti apa? Mana yang paling tepat? Sebenarnya nanti kita akan harus bicara tentang sistem pembiayaan partai politik. Keberadaan partai politik di dalam atau di luar pemerintahan itu tidak boleh berefek kepada kepercayaan diri mereka bahwa di dalam seolah-olah dengan tidak berada di luar pemerintahan atau dengan tidak berada di dalam pemerintahan itu artinya mereka akan kesulitan untuk membangun gerakan mereka, terutama yang memerlukan sumber daya ekonomi di dalamnya. Maka saya di antara satu proposal yang saya usulkan ke depan adalah bahwa pembiayaan partai politik jangan dibiarkan menjadi urusan pribadinya partai politik itu. Sebab ini yang nanti menyebabkan kemudian terjadi relasi yang tidak sehat antara partai politik dengan usaha, ya. Padahal kita tetap ingin supaya partai politik itu menjalankan fungsinya dengan baik. Jangan orang merasa di luar pemerintahan merasa tidak punya hak hidup, ya, hak untuk berkembang. Ini saya kira harus diperbaiki. Di negara-negara demokrasi parlementer yang saya tahu itu justru negara mengeluarkan pembiayaan kepada partai oposisi
itu lebih banyak daripada membiayai partai yang ada di dalam pemerintahan. Simply karena mereka tidak mau bahwa partai-partai oposisi jadi tidak ada gunanya ya, dan tidak kuat oposisinya, padahal oposisi itu baik bagi negara, baik bagi pemerintahan. Makanya anggaran negara kepada oposisi justru ditambah supaya suara yang berbeda dengan pemerintah justru nampak begitu, lebih real begitu. Saya kira hal-hal perlu dipikirkan ke depan, Mas, supaya kita betul-betul jangan ada analogi, wah kami selama ini puasa ya kan. Oh, itu enggak tuh. Harusnya negara memberikan pembiayaan yang yang rutin kepada partai politik ya, khususnya mereka yang punya sudah punya infrastruktur untuk bekerja di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu harus diberikan dukungan yang besar gitu. Saya kira itu, Mas. Ya, saya kira gagasan Pak Fahri ini menarik. Hanya itu kan membutuhkan perubahan sistem ya, yang saya kira cukup berat juga untuk melakukan itu. Nah, pertanyaannya apakah pemerintahan baru nanti Pak Prabowo Gibran nanti punya semangat yang sama untuk mengelola seperti itu? Karena selama ini pengalaman kan kekuatan pemerintahan Pak Jokowi itu justru karena dianggap oposisinya kecil di parlemen. Kalau dalam sistem presidensial itu Pak Prabowo juga sudah mengatakan kan, beliau punya pengalaman bahwa sebagai oposisi ya, saya kira lebih dari 25 tahun beliau atau 20 tahun terakhir lah beliau beroposisi kepada pemerintahan sejak konvensi Partai Golkar 2004, kemudian Mega Pro 2009, Prabowo 2014, dan Prabowo Sandi 2019. Itu beliau ada dalam oposisi, dan beliau mengatakan bahwa waktu beliau oposisi, akses keuangan dan lain-lain sebagainya itu banyak yang diganggu oleh pemerintah. Saya kira ini beliau tidak akan lakukan kepada orang lain gitu. Karena itulah sebenarnya ada dua hal di sini. Yang pertama adalah partai politik, kalau menurut Pak Prabowo, itu harus diberikan sumber keuangan yang besar supaya partai politik tidak menyuruh kader-kadernya yang ada di dalam pemerintahan untuk cari uang, yang itu akan mengarahkan mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sebenarnya itu nggak boleh terjadi, makanya pikiran Pak Prabowo adalah partai politik harus dibiayai oleh negara. Gitu. Nah, yang kedua adalah ya dunia usaha. Tidak boleh orang karena terafiliasi dengan kekuatan kelompok yang tidak ada di dalam pemerintahan, lalu tiba-tiba kemudian kelompok itu tidak diberikan akses yang baik ya di dalam pelayanan negara. Saya kira hal ini jelas ya, di Pak Prabowo hal ini tidak akan dilakukan ke depan. Saya kira itu, Mas. Ya, menarik saya kira. Nah, Pak Fahri, ini gejala akhir-akhir ini juga cukup menarik ya. Para ilmuwan, akademisi, bahkan guru besar itu seolah-olah tidak sabar sehingga mereka bergerak secara praktis sampai membuat pernyataan, menggugat ini itu dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah kekuatan-kekuatan ini memang perlu dikelola? Nah, kalau dikelola seperti apa bentuknya? Apakah dilibatkan di pemerintahan atau seperti apa, Pak? Ya, kita ini punya problem lain di dalam politik yang memang belum terorganisir secara baik. Kalau di negara seperti Amerika Serikat, konsep party ID-nya sudah kuat, bahwa berafiliasi secara register kepada partai politik itu tidak ada masalah, gitu. Sehingga di KTP-nya ditulis register Demokrat atau register Republik, itu tidak ada masalah. Atau mau milih independen juga nggak ada masalah. Nah, justru afiliasi terang-terangan itu yang
harus kita dorong gitu. Jangan afiliasi yang tidak terang-terangan. Ya, tinggal yang kita atur adalah momen keterlibatan dari lembaga pendidikan dan kampus dalam hal ini. Yang kekeliruan dari para ilmuwan kita ini adalah ketika masa-masa tenang, tidak ada kampanye, tidak ada pemilu, kampus seperti dimatikan. Ya, kampus tidak punya kreativitas untuk menyuarakan ya perbaikan sistem misalnya, ya itu nggak diperbaiki, bahkan ada kecenderungan justru di masa damai kampus itu justru diancam untuk tidak boleh punya sikap politik apa namanya seperti yang kita lihat dalam 8-9 tahun belakangan ini begitu. Tetapi begitu musim kampanye datang, musim pemilu datang, tiba-tiba kampusnya keluar untuk menyatakan sikap. Nah, menurut saya ini ada kekeliruan cara berpikir gitu ya. Kampus tidak boleh muncul pada saat perang. Kampus itu adalah lembaga yang kita siapkan untuk masa damai. Pada masa tidak ada pertarungan antara elit, antara partai politik, antara calon presiden, disitulah kampus harusnya aktif. Tapi begitu mulai terjadi ada calon A, B, C, kampus tidak boleh tampil. Dia harus kembali untuk belajar dan melakukan observasi terhadap situasi apa yang terjadi, kenapa ini terjadi, dalam rangka pada masa damai nanti terus-menerus memperbaiki sistem, Mas. Membaca apa yang masalah dalam Pilpres ini adalah tugas kampus, mengobservasi perilaku dari regulasinya, institusinya, dan calon-calonnya, lalu dicatat, lalu kemudian kampus membuat tulisan untuk perbaikan sistem jangka panjang. Setelah itu melalui lembaga ilmu pengetahuan atau melalui hearing dengan lembaga politik, mengajukan gagasan perbaikan sistem pemilu kah, sistem partai politik kah, ya kan, cara berkompetisi kah, bagaimana pengaturan jadwal dan sebagainya. Hal ini yang harusnya disuarakan. Bahkan kalau kampus mau melakukan perubahan yang tidak perlu melalui anggota legislatif, dia datang ke Mahkamah Konstitusi melakukan gugatan bahwa serangkaian regulasi ini mengancam demokrasi kita dan berbahaya bagi masa depan demokrasi. Begitu cara kerjanya lah. Ini yang dia lakukan ini salah. Sekarang ini orang lagi tarung 1, 2, 3 lagi tarung. Para guru besar nongol menyerang 02. Nongol menyerang pemerintah yang tadi itu ya dari awal memang mengatakan berrekonsiliasi dengan kabinet koalisi besar. Nah, jangan itu nanti para kampus dan guru besarnya juga kena tembak. Kalau mau nggak kena tembak, begitu damai bikin catatan evaluasi pemilu. Ini setelah selesai nih evaluasi pemilu. Karena itu harus dilakukan. DPR harus bikin undang-undang ini, amandemen undang-undang ini, MK harus begini dan sebagainya. Itu dilakukan justru pada masa damai. Itu yang kemarin keliru menurut saya, Mas Bapak. Ya, baik. Nah, sekarang Pak Prabowo punya pengalaman ya melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi, bersedia untuk bergabung walaupun banyak dikritik. Nah, pertanyaannya itu apakah nanti juga ada pihak-pihak lain yang bersedia seperti Pak Prabowo? Bersedia gimana maksudnya, Mas? Nah, artinya bersedia kemudian bergabung dengan apa yang menang. Oh gitu. Ya. Ya saya kira itu semua kembali kepada tawaran dan konteks daripada masing-masing elemen yang diharapkan untuk terlibat ya di dalam pemerintahan yang akan datang. Dan saya kira tugas Pak Prabowo adalah melanjutkan rekonsiliasi yang sudah dilakukan sejak zaman Pak Jokowi. Lalu kemudian dengan itu semua kita akan melihat
ya komponen-komponen bangsa yang bergabung tentulah harus yang terbaik. Sama rekonsiliasi kita merusak ya jabatan publik, posisi publik yang begitu penting tidak maksimal kita jalankan ke depan. Saya kira ini adalah masa krisis ya. Karena itulah juga dalam masa krisis ini kita semua harus terjun ya menerjunkan petarung-petarung terbaik di masa krisis ini. Saya kira itu juga nggak boleh hilang, Mas. Iya, baik. Dan itu sekarang kelihatannya sudah dilakukan Pak Prabowo. Pak Prabowo mulai jalan ya, walaupun tidak ke semua tokoh politik, mungkin ada Ya, tokoh masyarakat, tokoh agama. Mungkin itu maksudnya juga seperti yang dimaksud Pak Fahri tadi, rekonsiliasi, mengurangi konflik dan friksi-friksi ya. menjelang pemerintahan baru. Apakah kira-kira begitu ini yang dilakukan Pak Prabowo, Pak? Saya kira efek daripada rekonsiliasi itu selalu baik, ya, bahwa akan lahir kesadaran baru untuk melihat kemajuan Indonesia dan rencana jangka panjang kita dalam perspektif yang positif gitu. Bahwa kalau kita bisa berkontribusi positif, ya maka itulah yang harus kita lakukan gitu. Dan kelembagaan negara harus diperbaiki supaya dapat mengabsorpsi secara formal segala aspirasi yang ada. Saya kira teori-teori tentang lahirnya masyarakat demokrasi kita sudah tahu. Ya, pertama-tama kita punya kebebasan secara individual. Tinggal kemudian kita memfasilitasi agar kebebasan itu menjadi sesuatu yang positif. Problem kita dengan kebebasan ini adalah kadang-kadang kalau kebebasan itu tidak ada saluran positifnya, dia berubah menjadi saluran negatif. Menurut saya, tugas negara bukan membatasi kebebasannya, gitu. Tapi tugas negara adalah menyiapkan saluran kepada kebebasan itu. Jadi misalnya ya, lumbung pangan atau food estate itu dahsyat itu Mas, ya, sebagai penyalur daripada kebebasan rakyat kita. Rakyat itu disuruh nanam Mas, rakyat itu disuruh beternak, disuruh mengelola laut, ya itu tinggal mekanismenya aja supaya proses pembelian dari hasil-hasil rakyat itu disiapkan. Nah, makanya dengan program memberi makan kepada anak-anak dan ibu hamil seperti yang dirancang oleh Pak Prabowo, kalau kita lancarkan secara nasional kepada 75.817 desa yang ada di Indonesia ini, hampir 1 juta RT RW, Mas ya, dan ratusan ribu sekolah yang ada di seluruh Indonesia yang harus diberikan makan, ya jutaan ditambah dengan swasta, itu adalah kegiatan produksi nasional yang masif. Sehingga semua kegiatan memberi makan anak-anak kita adalah pekerjaan yang sederhana, tidak memerlukan canggih begitu. Berbeda kalau programnya bernama misalnya memberikan sepeda kepada anak misalnya, itu agak canggih tuh Mas. Kita harus memikirkan bannya dari mana, ya kan, produksi jeruji, roda, pentil dan sebagainya dari mana. Yang rakyat tuh nggak banyak. Tapi kalau program itu namanya memberi makan, Mas, semua dapur di jutaan rumah tangga Indonesia itu siap untuk memberi makan, dan itu adalah kegiatan ekonomi yang dibiayai oleh negara, ya, yang kira-kira per tahun itu bisa mengeluarkan sampai 400 triliun setiap tahun untuk kegiatan itu. Jadi ini adalah absorpsi dari kebebasan rakyat yang memang kita siapkan gitu. Daripada orang tuh jadi nganggur, biasanya jadi berpikir negatif, bertindak negatif. Saya kira itu aja yang kita nggak boleh lakukan gitu. Saya kira itu ke depan begitu Mas, cara berpikir. Nah, terakhir Pak Fahri, Ya, seberapa besar ya di dalam rekonsiliasi ini masih dibutuhkan pengaruh Pak Jokowi? Karena saya juga melihat Pak Jokowi juga mulai berkomunikasi ya untuk itu merajut kembali kebersamaan setelah mungkin pileg dan pilpres
walaupun kelihatannya juga tidak sekeras 2019. Ya, itu yang sedang kita pikirkan, apa namanya? Itu yang sedang kita pikirkan, Mas, tentang para mantan, ya. Para mantan itu juga adalah sumber daya yang dahsyat, ya. Apalagi orang kayak Pak SBY pernah memimpin Indonesia 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun, Ibu Mega dalam masa-masa krisis, ya, yang masih hidup, tiga mantan presiden kita nanti, dan juga ada mantan wakil presiden, masih ada Pak Budiono, Pak Tri, Pak Hamzahas, ya, itu adalah Pak JK, itu adalah mantan-mantan, nanti ada Pak Ma'ruf, ya, itu adalah orang-orang yang perannya nggak boleh dihentikan, itu harus terus ada perannya. Tapi sekali lagi itu adalah peran positif dalam rangka membantu rekonsiliasi nasional, dalam rangka membantu Indonesia mencapai cita-citanya. Nah, kira-kira itu yang banyak akan dilakukan, dan dalam hal ini karena rekonsiliasi ini dimulai pada masa Pak Jokowi, saya kira role Pak Jokowi nanti di dalam dan di luar negeri menjadi sangat penting untuk kita pertimbangkan. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih sekali Pak Haji Fahri Hamzah SE, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan membantu kita semua membentuk rekonsiliasi nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih Pak Fahri. Terima kasih. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi